yang kedua kalinya. Jadi saudara-saudara, ini ada, saya akan bicara ya, saudara-saudara mungkin sudah berulang-ulang membaca Alkitab ini, tapi ini salah satu kita update lagi bagaimana kita dipanggil oleh Tuhan. Pertama saudara-saudara, utuslah aku, Tuhan, Nabi Yesaya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ditanya oleh Tuhan, kita langsung menjawab seperti Nabi Yesaya. Utus aku. Siapa yang kutus? Utus aku Tuhan untuk memberi penginjilan. Dalam Roma 15 ayat 19, aku Rasul Paulus telah memberitakan Injil. Ya. Jadi bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil dalam Roma 15 ayat 19. Kemudian memanggil kamu karena Injil. Ya. Jadi saudara-saudara, ayat inti kita dipanggil, terpanggil saudara-saudara. Ya. Kita terpanggil untuk memberitakan Injil ini. Yang keempat saudara-saudara, katanya memberitakan Injil. Ya. Memberitakan Injil tetapi harus sabar. 2 Timotius 2 ayat 9-10. Rasul Paulus dalam menginjil dimaki, dianiaya, difitnah. Jadi kata-kata dalam misi penginjilan, di dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, ada kita menderita, tapi kita harus sabar, dianiaya dan dimaki. Kadang-kadang kita sengsara, kadang-kadang kita menderita penyakit yang tidak sembuh-sembuh. Di tengah pandemi COVID-19, saudara-saudara, kita kadang-kadang menderita. Ya, bayangkan saudara-saudara, dalam keadaan pandemi COVID-19, kita tidak bisa kemana-mana. Kemudian hanya di rumah, ada PSBB, ada PPKM dan sebagainya. Ini membuat kita harus tetap bersabar. Namun, di dalam penginjilan ini, kita jangan putus asa saudara-saudara. Kita jangan putus asa untuk terus menggunakan berbagai media. Berbagai media sosial saudara-saudara bisa gunakan untuk penginjilan. Pada saat itu anak muda menampilkan program, saya sungguh senang sekali ya. Bagaimana mereka akan melakukan program penginjilan melalui media sosial ya. Salah satunya melalui TikTok ya. Jadi saudara-saudara, kita juga jangan tertinggal zaman ya, jangan tergesa oleh zaman ya. Dalam penginjilan ya, saya coba juga melalui Facebook ya. Saya coba melalui Facebook mencapai sampai 500 anggota. Instagram hampir mencapai followers 1000, Twitter, YouTuber, dan terakhir kemarin saudara-saudara saya juga belajar lagi ya. Saya ada konsultasi dengan anak kami Ekel dan Stanley bagaimana kita coba buka TikTok, gitu, saudara-saudara ya. TikTok dalam masa pandemi ini kita gunakan media sosial, ya. Jadi TikTok ini, saudara-saudara, saya tahu sejarahnya bagaimana TikTok, tapi ternyata TikTok ini bisa juga dipakai untuk penginjilan. Jadi katakan harus bersabar dan walaupun dianiaya, difitnah. Barangkali saudara-saudara, selama kita tahun 2000 kemarin, ketika kita melakukan penginjilan, pelayan Tuhan, banyak musibah yang kita alami ya. Ada juga yang mungkin kita sedang menderita, diasingkan karena Covid ini, ada juga musibah-musibah lain. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang pandemi Covid ini akan membuat kita juga menderita, saudara. Ya. Di awal-awal berapa bulan lalu, saat di Pamulang ini masuk zona merah, tiba-tiba saudara-saudara, rumah saya mengalami kebocoran, ya. Banjir waktu itu. Akhirnya karena saya nggak berani panggil tukang, takut nanti ya tukang masuk ke rumah ya, nggak bisa protokol kesehatan, ada penurunan. Akhirnya saya bersama anak kami Ekel, saya kerjakan sendiri naik ke genteng saudara-saudara. Nah ini saudara-saudara semangat ya, kita lupa usia kita. Saya naik ke genteng saudara-saudara pakai tangga genteng ini. Ketika saya membuka penutup genteng itu yang dari besi, udah berkarat besi, saya buka, kemudian saya naik lagi, kehantam keras kepala saya saudara. Kepala saya kehantam besi ya, besi yang penutup genteng itu. Tiba-tiba saudara-saudara saya pusing, hampir saya jatuh. Saya berteriak minta sama Ekel supaya dia dibantu. Saya turun pelan-pelan, takut saya pingsan. Waktu saya berdoa sama Tuhan, oh Tuhan saya bilang, ini lagi pandemi COVID-19 Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai saya muntah, takut geger otak timpa besi. Ya, akhirnya saya berdoa Tuhan, jangan Tuhan saya biar tetap sehat ya, jangan saya masuk rumah sakit saudara, karena di RSUD Pamulang sudah banyak pasien-pasien COVID. Saya dengar rumah sakit saya tertular COVID, saya berdoa ya. Puji Tuhan saudara-saudara, di tengah penderitaan itu saya bisa sembuh ya. Walaupun pada besoknya saya harus membawakan kebaktian Rabu malam, masih sedikit pusing-pusing dan menderita. Saudara kasih Tuhan, kadang-kadang di dalam misi kita penginjilan pelayanan Tuhan ya, kadang-kadang kita ada aniaya, ada penderitaan, tapi saudara-saudara, kadang-kadang di tengah pandemi justru kita bisa dapat berkat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, 4 bulan ini saya pikir pandemi ini, di awal tahun dulu saya sempat stres, saya sempat depresi,
ketika saya berkonsultasi sama teman-teman saya, salah satu wartawan Pos Kota, bagaimana nanti katanya kita akan mengalami krisis ekonomi sangat luar biasa, kita akan mengalami krisis yang keuangan sangat luar biasa, bahkan katanya saudara-saudara kita bersiap-siap media cetak akan mengalami PHK besar-besaran. Memang betul saudara-saudara, di tengah pandemi ini beberapa media cetak, terakhir koran Tempo, Suara Pembaruan, tutup saudara-saudara. Koran Kompas bersiap mem-PHK 1.000 karyawannya. Semua media-media cetak, termasuk grup Jawa Pos, Indopos, karena pandemi COVID-19, tutup gulung tikar. Mereka stres karena apa? Karena pandemi COVID-19. Saat itu saya goncang. Tapi jangan dicontoh saudara-saudara ya. Saya goncang, saya stres waktu itu ya. Bagaimana kalau tiba-tiba di tengah pandemi sulit mencari uang, nggak ada uang ya. Waktu itu saudara-saudara saya sempat ingin menjual mobil saya, menjual motor saya, supaya siap-siap nih kalau ada pandemi nanti, kalau kita tiba-tiba kesulitan uang, kita akan punya dana cukup di bank. Tapi apa saudara-saudara, inilah kita enaknya ya, setiap hari ikut ibadah Jatinegara, ibadah Zoom di Jatinegara, di Jemaat Jatinegara, iman kita makin dikuatkan. Apa yang terjadi awal tahun 2001? Mobil saya tidak terjual, motor saya tidak terjual, aman-aman, puji Tuhan saudara-saudara. Ini yang berkat, dikatakan berkat di tengah pandemi COVID-19. Bahkan saudara-saudara, penderitaan ini juga terjadi saudara-saudara, tapi ada berkat di balik pandemi. Tiba-tiba saudara-saudara 4 bulan lalu, tim Satgas COVID-19 di bawah Letnan Jenderal Doni Murdano mengajak Dewan Pers PWI, mengajak wartawan untuk jadi wartawan mempublikasikan COVID-19 protokol kesehatan 3M. Saudara-saudara, waktu saya mau ikut, waktu saya juga putus asa karena harus melalui teknologi IT. Saya udah usia 59 tahun. Lawan saya nih wartawan-wartawan muda, saudara-saudara. Tapi saya tidak mau, saya berdoa sama Tuhan. Ya, Tuhan, biarlah Tuhan saya diberikan akal budi, hikmat untuk ikut tim Satgas COVID-19 ini sebagai jurnalis. Dari ribuan yang ikut, saudara, dites semuanya, ya. Melalui tingkat sertifikasi, harus punya sertifikasi wartawan. Puji Tuhan, saudara, saya lolos. Saya lolos dan bisa mengikuti sampai 4 bulan ini. Inilah berkat yang diberikan oleh Tuhan. Namun, saudara-saudara, dalam liputan-liputan ini, saudara-saudara, kadang saya penuh ketakutan. Saya harus bersabar. Karena saya menghadapi, saudara, saya harus wawancara-wawancara di daerah-daerah zona merah, daerah-daerah berbahaya. Suatu ketika, saudara-saudara, saya dapat tugas. Wah, ini kalau bikin berita, nggak ketemu pasien COVID-19 langsung, nggak hidup ini berita. Saya harus dapat foto, saya harus dapat video, saudara-saudara. Akhirnya, ya, di tengah-tengah yang tugas terakhir, ya, karena saya harus bikin 15 berita sebulan, satu artikel, saya berdoa sama Tuhan. Di mana saya bisa melihat langsung foto sama video pasien-pasien COVID-19. Kalau perlu wawancara. Oh, bisa. Kalau wawancara bisa. Saya wawancara dengan pasien COVID-19 di Wisma Atlet melalui telepon. Pasien-pasien COVID di Kementerian Pertanian bisa melalui telepon. Tapi saudara-saudara nggak bisa dapat foto video yang hidup. Akhirnya saudara-saudara saya berdoa. Saya kunjungi RSUD Tangsel. Di sana tertutup, nggak bisa masuk wartawan untuk meliput COVID-19. Akhirnya saudara-saudara saya dapat di Puskesmas Pamulang. Di Puskesmas Pamulang ada pasien-pasien COVID yang transit sebelum masuk ke rumah sakit karena rumah sakit penuh saat ini. Saya berdoa saudara-saudara, begitu masuk puskesmas saya berdoa dulu sama Tuhan, Tuhan tolong Tuhan, lindungi saya Tuhan. Waktu itu saya gunakan protokol kesehatan, saya pakai sarung tangan, saya pakai masker double, pakai jaket tebal, saya harus masuk Tuhan, tolong Tuhan. Tiba-tiba Tuhan kasih ingat saya waktu itu Mazmur 91. Dikuatkan saya, akhirnya saya masuk saudara-saudara ke Puskesmas Pamulang, saya bertemulah dan melihat langsung pasien COVID-19. Mengambil video yang terbaik, foto yang terbaik. Namun saudara-saudara, waktu saya bertemu langsung berjarak berapa meter, gemetar saya. Saya penuh dengan ketakutan saat itu. Karena ini langsung ya bertemu dengan pasien COVID-19. Kita lanjut. Sekarang kita lanjut lagi saudara, mengapa kita harus menginjil, ya? Mengapa kita harus menginjil? Ini kita lihat bagaimana pesan Yesus Kristus. Ini pesan kedua, saudara-saudara ya. Pesan kedua, bagaimana pesan Yesus Kristus? Kamu akan menjadi saksiku sampai ke ujung bumi. Nah, ini di ujung bumi di mana nih? Kisah Rasul 1 ayat 8. Di mana ujung bumi ini? Ya, saya mendengar gereja Maseat Mari ke-7 sekarang sudah menginjil. Kalau Indonesia semua sudah masuk penginjilan, ya. Daerah-daerah terpencil, pulau-pulau terluar sudah masuk. Tinggal satu saudara-saudara daerah yang sulit terjangkau ada internet, misalnya daerah Wawena, Papua. Dan saya dengar gereja Advent sudah masuk ke benua Antartika, benua es.
benua es untuk menginjil ke sana. Kemudian Matius 10 ayat 5 dan 8, pergilah ke domba-domba yang hilang, pergilah dan beritakan kerajaan sorga sudah dekat. Jadi kita juga saudara-saudara pergi ke domba-domba yang hilang. Banyak saudara-saudara domba-domba yang hilang ini yang perlu ya. Kadang ada yang tidak bisa kembali, tidak tahu jalannya, tapi ada juga yang keras hatinya, dia yang tidak mau kembali. Saudara kasih Tuhan, domba-domba yang hilang sangat banyak saudara-saudara ya. KPA, salah satunya adalah KPA di Sawangan, Depok, Bogor ya. Di sini ada 3 jiwa orang-orang yang hilang saudara-saudara. Bertahun-tahun sudah hilang juga. Ya, berapa kali dia kontak saya melalui media sosial supaya kapan lagi mulai KPA di mana di Sawangan ya, Depok. Tapi ada peraturan pemerintah di sana, masuk zona hitam, zona merah. Saya bilang sabar dulu gitu ya. Kita sabar. Bahkan sampai juga bagaimana mulai tanggal 16 Maret tahun 2000 KPA terhenti semuanya. Pertama KPA di Kampung Melayu, Care Group Kampung Melayu terhenti pada hari Senin tanggal 16 Maret tahun 2000 karena ada waktu itu kondisi ya terhenti. Sampai kalau saya mampir ke Kampung Melayu, berapa anggota kami di situ setelah Pak Lasman, kapan lagi dong nih KPA, kapan lagi, saya bilang sabar dulu ya, sabar karena Jakarta sedang PSBB PPKM, banyak berdoa aja nanti akan kita mulai ya, karena kondisi memang tidak bisa, jangan ambil resiko saudara-saudara ketika memang ada peraturan dari pemerintah supaya tidak ada lagi kumpulan-kumpulan orang itu. Kemudian bagaimana di KPA di Pamulang terhenti juga saudara-saudara. Walaupun keluarga besar Simanjuntak, mereka dari gereja-gereja karismatik ya, mereka juga bagaimana ingin memulai. Saya bilang saya gunakan alat komunikasi saudara-saudara untuk pada mereka, kepada adik-adik saya. Saya tetap berhubungan, bertelepon sama dia ya. Ketika mereka sedang sakit, saya doakan. Ketika mereka butuh makanan, saya bantu. Tetap penginjilan ini saya lakukan. Kemudian bagaimana dengan tetangga-tetangga kami di sini, KPA Pamulang ya. Antara lain juga ada Pak Tony. Oh, saya tidak putus asa, saudara. Kalau satu kesempatan saya ketok rumahnya. Salam Pak Tony. Salam Pak Tony. Keluar Pak Tony. Saya berapa menit walaupun ada di gerbangnya mulai penginjilan supaya hubungan silaturahmi tidak terputus dengan anggota KPA kita nih. Saya berdoa, kemudian saya kasih firman, dikuatkan. Kemudian saudara-saudara, saya lanjut lagi ke Pak Gus Nadi. Saya ketok lagi pintunya, tok. Langsung diserbu sama anjingnya saudara-saudara. Waduh, luar biasa anjing yang keluar. Tapi saudara-saudara, saya tidak putus asa. Ya, saya tunggu. Pak Gus Nadi ini kan anggota KPK Pamulang ini senang olahraga, saudara-saudara. Dia senang olahraga, akhirnya saya tunggu di lapangan. Pada saat dia lagi olahraga, saya datangin. Berapa menit dilakukan penginjilan. Jadi penginjilan ini, saudara-saudara, di tengah pandemi COVID-19 harus terus berjalan. Harus terus berjalan. Dengan cara media apapun yang kita gunakan. Tapi jangan lupa, saudara-saudara, tetap protokol kesehatan 3M tadi. Kemudian katakan, mereka pun para murid pergi memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan nah inilah, Tuhan turut bekerja. Jadi saudara-saudara kasih Tuhan, ya, jangan takut. Ya, walaupun tengah pandemi, I will go, Tuhan turut bekerja. Tuhan turut bekerja, ada bantu kita ya. Baik, kita lanjutkan dulu sebentar. Saya hentikan dulu, kita lihat video I will go. Kita lihat bagaimana misi gereja Advent. Ya, tadi dinyanyikan lagu tema kita, bagaimana misi gereja Advent tahun ini, tahun 2021 ini. I will go. Did you know that the Seventh-day Adventist Church has a strategic plan for the next 5 years? The plan is called I Will Go, and it continues the church's mission to reach the world. Adventists around the world are invited to participate and take the good news of the gospel to the ends of the earth. The name I Will Go started with university students in South America. In 2010, 2 medical students dreamed of starting a missionary movement. Without any resources, they followed God's call and marched ahead. In God's hands, a simple idea can become a success. Before they knew it, the idea caught on and things started happening. Other students stepped up and said, I will go too. Then teachers, deans, administrators, and even church leaders worldwide got involved. In 2011, River Plate University in Argentina hosted the first I Will Go conference for young missionaries. More than 700 students from around the world came, eager to dedicate their lives to mission. And it didn't stop there. A second conference brought together more than 1,000 students.
And then other Adventist universities started hosting their own I Will Go conferences. Just like that, I Will Go began spreading across South America. Year after year, students attended I Will Go conferences by the hundreds and thousands. These young missionaries committed their lives to God's call and served wherever He sent them. Since 2010, nearly 8,000 new missionaries have been dedicated and trained to take the gospel to the world. The Worldwide Adventist Church has embraced the idea of I Will Go. It has been shaped into a strategic plan for witnessing and accepting the Great Commission. In countries across the world, Adventists are asked to step up and proclaim, I will go. I will accept God's call and fulfill my Christian duty. Those two students who started it all had a dream but no resources. Yet God's plans were bigger than they could have ever imagined. And the story doesn't end there. There is more to come, and you can be a part of it. Will you say, I will go? Demikian saudara-saudara tadi program kita ya, gereja kita sudah lengkap ya. Bagaimana pesan Yesus, para rasul, sampai kepada program gereja kita, bagaimana kita mulai menginjil. Saudara-saudara ya, dikatakan celaka tak memberitakan Injil 1 Korintus 9 ayat 18 ya. Jadi saudara-saudara jangan kita beritakan hanya Injil Kristus ya. Injil Kristus yang harus kita beritakan sekarang. Saudara kasih Tuhan, Pendeta Kuntaraf mengatakan bagaimana sekarang di Amerika katanya suasananya ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran bidat ya, termasuk dalam lingkungan gereja kita. Pendeta Kuntaraf mengatakan muncul sekarang di Amerika gereja-gereja spiritisme ya. Gereja spiritisme itu dia percaya Yesus. Jadi setan tuh pinter saudara, pura-pura percaya Yesus, pura-pura percaya Alkitab, tapi dia spiritisme, okultisme ya. Bagaimana penyembahan-penyembahan berhala di luar Injil yang kita beritakan ini. Bahkan saudara-saudara, Senat atau Mahkamah Agung Amerika Serikat sudah mesahkan ya, gereja-gereja di Amerika bisa memberkati pasangan-pasangan homo, pasangan-pasangan lesbian. Bayangkan saudara-saudara, bagaimana mereka saat ini saudara-saudara mencoba memberitakan Injil-Injil yang lain ya. Bagaimana sekarang dunia ini kita mesti hati-hati terhadap ajaran sesat, ajaran bidat. Jadi kita harus memberitakan Injil, yaitu Injil Kristus. Dan untuk tahun 2021 ini I Will Go, kita bekerja istilahnya koordinasi lintas departemen, koordinasi lintas sektoral. Semua departemen terlibat ya. Walaupun memang ada departemen penginjilan, ada departemen PP, ada departemen AMR, ada departemen NDR, departemen kesehatan, departemen sekolah sabat ya, dan sebagainya, juga departemen pemuda Advent. Tapi semua departemen, mari kita bekerja ya. Tadi sudah gambarkan bagaimana keadaan dunia saat ini. Kita bekerja semuanya ya dengan rendah hati. Tidak ada yang lebih hebat di sini. Kita semua memberitakan Injil, tugas dari Yesus Kristus. Dan sekarang kita lihat saudara-saudara, bagaimana dari Roh Nubuat Ellen G. White. Yang pertama, ya, dan tidak seorang pun tertulis namanya dalam buku sorga jikalau tak punya semangat misionaris. Ya, jadi saudara-saudara pastikan sampai hari ini, hari Sabat, tanggal 6 Februari tahun 2021, pastikan bahwa nama kita, nama keluarga kita, nama seluruh jemaat Jatinegara, para tamu-tamu, semua keluarga kita tercatat dalam buku kehidupan di sorga dengan semangat misionaris di tengah pandemi. Yang kedua, Allah dapat menjangkau tujuannya dalam menyelamatkan orang berdosa tanpa bantuan kita. Tetapi agar kita bisa mengembangkan suatu tabiat seperti Yesus, kita harus mengambil bagian dalam pekerjaannya, kesukaan melihat jiwa yang ditebus oleh pengorbanannya. Ya bisa saudara-saudara, Allah kadang-kadang bisa nggak menggunakan kita saudara. Tapi katakan kita di sini ada tabiat yang harus kita beritakan. Yang ketiga, tidak seorang pun bekerja bagi Tuhan tanpa kasih pengorbanan. Kuasa itu dalam apa? Kuasa kita bukan dalam talenta, pendidikan, atau kekayaan. Dan tidak pula dalam nama yang dikenal. Tetapi kuasa itu adalah pengorbanan diri. Jadi saudara, sebagai pelayan-pelayan Tuhan tahun 2021, pengerja-pengerja Tuhan, penginjil-penginjil, misionaris, ada pengorbanan diri saudara. Apa itu pengorbanan diri ketika kita menginjil? Yang pertama, waktu saudara. Waktu. Di tengah kesibukan kita bekerja sibuk-sibuk.
Tapi ada waktu, saudara-saudara. Terutama saudara-saudara, bagaimana kita melakukan pelayanan atau penginjilan pada saat jam-jam kerja, hari-hari kerja. Ada pengorbanan nih, roh pengorbanan. Waktu, saudara-saudara. Waktu tidak bisa dibelikan dengan uang, saudara-saudara. Ya, waktu kita lakukan untuk misi penginjilan pelayanan. Kemudian uang kita, tenaga kita, saudara-saudara. Ini yang pengorbanan diri kita berikan untuk Tuhan. Yang keempat, menginjil akan meningkatkan mutu kerohanian. Kemampuan rohani akan semakin lemah dan akhirnya mati karena mereka tidak bekerja untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Oh, saudara-saudara, menginjil akan meningkatkan mutu kerohanian. Oh, jelas, saudara-saudara. Kan kalau dalam penginjilan itu ada proses belajar mengajar. Apalagi di KPA, di care group. Kita harus belajar, saudara, apalagi pengajarnya. Ya, orang Advent itu gak usah banyak-banyak, 3 pelajaran, saudara. Ada baca Alkitab, follow the Bible. Ini harus, saudara, wajib. Baca Alkitab, follow the Bible. Ada yang 1 hari 1 pasal. Ada yang 1 hari 2 pasal, 3 pasal. Itu wajib sampai akhir tahun. Kemudian, saudara-saudara, baca buku Ronobuat. Ya, Ronobuat. Dan yang ketiga, saudara, belajar sekolah sahabat. Ya, sekolah sahabat inilah lengkap doktrin kita. 3 ini kita belajar. Ya, ini akan meningkatkan mutu kerohanian kita, kualitas kerohanian kita. Iman kita terus bertumbuh dengan bertumbuh, berbuah. Pada akhirnya tabiat kita sempurna seperti tabiat Kristus. Dan kita siap menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kemudian kelima adalah bersalah. Jika tidak seorang pun disebut tidak bersalah di hadapan Allah jika mereka tidak bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan, ini saudara, tidak mementingkan diri untuk keselamatan jiwa-jiwa. Jadi saudara-saudara, kita bekerja untuk Tuhan sungguh-sungguh. Segenap hati kita, segenap jiwa kita, apapun saat ini problem kita, sakit, penyakit yang tidak sembuh-sembuh, krisis ekonomi, PHK, saudara-saudara. Data BPS terakhir akibat pandemi COVID-19, data BPS, 3 juta orang Indonesia saat ini sudah di PHK dan menyusul lagi PHK dan PHK. Tapi saudara-saudara, di tengah penderitaan tetap kita yakin bahwa Tuhan masih mengendalikan dunia ini. Kita bekerja untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dalam penginjilan, dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, khususnya di jemaat Jatinegara. Tidak mementingkan diri, saudara-saudara, ya. Tidak ada kepentingan apa-apa, ya. Kita tidak mementingkan diri, semua untuk Tuhan, ya. Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajianmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita hanya melayani Tuhan. Untuk apa? Keselamatan jiwa-jiwa orang lain. Bukan hanya yang selamat saya, istri saya, anak saya, tapi orang lain, saudara-saudara kita, semua harus memperoleh keselamatan itu. Dan terakhir, saudara-saudara, yang keenam, jika kita tak bersedia melakukan pengorbanan khusus untuk menyelamatkan jiwa-jiwa binasa, perhatikan, saudara-saudara, bagaimana kita layak untuk masuk ke dalam kota Allah? Bagaimana kita layak masuk ke surga, saudara-saudara? Ya, kita pastikan, saudara-saudara, ketika kita telah melakukan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan, penginjilan, hanya satu muaranya, kita rindu, saudara-saudara, ke surga. Pastikan, saudara-saudara, kita harus masuk kota Allah, masuk surga. Apapun yang terjadi, sambil menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Demikian firman Tuhan yang telah saya sampaikan. Kalau ada kata-kata, kalimat yang kurang berkenan, yang telah menyakiti hati Tuhan atau menyakiti hati sama manusia, saya minta maaf. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ketua Lasman Simanjuntak yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada kita pada siang hari Sabat ini. Jadi marilah kita aminkan itu firman Tuhan dan kita pun rajin untuk menginjil di dalam tahun pelayanan kita pada tahun 2021 ini. Amin, puji Baik, Tuhan. Untuk sebelum doa berkat dilayangkan oleh Pendeta Huta Huruf, kita akan mendengarkan lagu pujian yang dibawakan oleh vokal grup Jatinegara. Kami persilakan. Puji Tuhan. Tegang ya? Iya.
Ini kenapa nih? takut